Om minta saran pendapat minta rekomendasi per belakang Grand Max minibus belakang dan depan. Soalnya per saya keras banget, kayaknya jeduk-jeduk keras banget. Apakah ganti per bisa bikin Grand Max itu lembut gitu loh? Iya, itu sering ada pertanyaan gitu ya, pernya atos banget gitu kan, keras banget. Nah, per keras itu sangat berpengaruh dengan benda-benda yang seperti ini. Nih, tapak per belakang ini sudah ambles, makanya dia kelihatan kasar nantinya. Kalau jedok-jedok enggak, tapi kasar. Ini bawah, ini atas, sama atau kebalik lah. Kalau pengen, saya kan nggak diceperin tuh tinggi berapa nih, tuh tinggi banget, itu malah yang belakang lebih tinggi lagi, sama sekali nggak ceper. Ban juga ori LT5, kok ori standar. Ini kalau jenengan mau spekulasi belinya yang modelnya tebal ini, dua atas bawah. Ini kan tipis lah, sedangkan ini kan mainnya tidak terlalu empuk. Ini keras banget, yang ini empuk. Coba deh beli ininya dua, totalnya beli 4 untuk di atas dan di bawah. Itu nanti naik sedikit tapi empuk sekali. Nih penting. Terus loh, kok pakai lampu flash? Oh, lampunya nyala. Nah, selanjutnya ini juga pengaruh sekali ya. Nih, mounting transmisi ini pecah. Cara ngeceknya ya nanti didorong dari bawah. Ini sudah pecah, sudah tidak bisa ya sebenarnya bisa, cuma kan nanti dihantam sama transmisi, nanti sama mesin. Terus ini yang kanan copot sampai bener-bener lepas nih, bekasnya udah lama. Dan ini sebenarnya mesin tidak akan bergetar dengan kondisi seperti ini, nggak akan terasa, nggak bergetar gitu loh. Tapi posisi saat di lubang itu dia akan menghantam gitu loh, menghantam atas bawah sini loh, menghantam besi ini loh, dia. Makanya si mobil itu unitnya akan terasa ada tendangan gitulah, ibaratnya apalah, hantaman. Sambil ngerokok. Nah, ini kan ngaruh sekali. Ini dulu saya tidak tahu kalau ini patah awalnya, makanya sempat saya bongkar sok depan itu masih main apa enggak. Ternyata sok depan itu kalau main pun nggak main atau tidak main, itu sebenarnya tidak separah itu gitu loh, tidak sejeduk-jeduk itu gitu loh, tapi ini ngaruh. Terus ini yang kiri, ini yang masih suka modifikasi, ini dilas terus di bengkok, ini dari pemilik lama. Sebenarnya ini kalau jenengan modifikasi begini, menurut saya loh ya, ini akan panas, akan ngefek ke karet. Ya ini sih sebenarnya untung-untungan lah ya. Tapi kalau ini semakin jauh, tentu saja ini semakin mudah sobek gitu loh. Kan harapannya dengan rasio seperti ini, itu karet ini lebih awet gitu loh. Jadi hantaman itu juga tidak akan parah dengan rasio seperti ini, tidak terlalu longgar seperti ini. Maksudnya kan begitu, tapi kita akali pakai apa, ditekuk apa ditambah lagi gitu loh. Kalau mau modifikasi ini ya sebaiknya pikir-pikir lah ya, karena memang settingan pabriknya sudah begitu. Nanti efeknya pasti ini kalah, karet kalah, di sini juga kalah karena goyangannya terlalu lebar, maksudnya begininya terlalu lebar, di sini juga kalah gitu kan. Ini yang lebih penting itu ini dulu coba tak
modifikasi, tapi hasilnya ya nggak nyaman lah. Ini bisa dikasih selang, posisi diangkat, dongkrak. Kalau bannya sudah ngangkat, ini bisa dimasukkan selang, tapi ya nggak terlalu efektif sih ini. Ini support shock depan, jadi dia meredam getaran yang ada, getaran dari shock breaker. Makanya untuk part ini usahakan beli yang orisinil. Yang ini orisinil, selebihnya ininya bisa KW-KW bisa, tapi ini nanti ngaruh sekali di peredam, ngaruh sekali itu kan. Ini yang diperhatikan dulu. Setelah ini diperhatikan, baru modifikasi per. Nah, ini per ini ya iseng-iseng aja sih saya, tak tali. Ini tak tambah karet per ban depannya mobil truk lah. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Ya ini jadi meredam banget lah. Tapi ini nantilah, ini nggak usah dipikirin dulu. Potong 10 cm kalau nggak mau ceper. Tuh 10 cm kalau nggak mau ceper. Kalau mau ceper habis ya silahkan dipotong. Kalau saya cuma 10 cm. Dia nggak turun, dia nggak tambah ceper, tapi sudah terasa empuknya. Terus di bagian kolongnya di sini, yang penting sekali juga perlu dicek juga. Ini perlu dicek nih. Ini karet bodi, namanya Yes karet bodi lah. Ini menopang mounting loh. Ini coba dipegang atasnya seperti ini, karetnya ini loh. Ini coba digoyang, dia bergoyang nggak? Karena di sini gampang aus juga. Ini kalau ngecek nanti didongkrak sini dikit, didongkrak dikit, dia ada kelihatan naik turun nggak ininya. Nih, kalau ada yaitu di sini berarti bermasalah. Kalau di sini bermasalah, ganti atau tidak ya terserah, tapi saya pernah ganjel satu di sini. Ganjel pakai oli, bungkus oli bekas lah, tak potong bulat terus tak buat ganjel begini. Sekarang udah kenceng banget. Dulu awalnya karet ini goyang, makanya kalau ada lubang itu hentakannya kerasa banget loh, dorong ke bawah itu duk 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 duk, nah seperti itu. Itu mounting transmisi. Kalau ngecek diangkat dari bawah atau didongkrak sedikit itu dia goyang apa enggak gitu kelihatan, atau posisinya itu udah tidak center di tengah, dia kelihatan. Kalau yang di sini ngeceknya itu sampingnya di sini ada lubang tidak, ada sobekan tidak. Caranya mesinnya diangkat sedikit di situ, itu didongkrak sedikit saja, nanti kelihatan di sini ada luka apa tidak. Itu yang dari kolong mesin. Yang dari belakang, nah ini yang dari belakang diperhatikan lagi, kemarin sempat kering di sini. Ini kan sistemnya dia dijapit begitu. Di situ harus ada pelicin, kalau enggak dia terlalu kenceng, ngayunnya ke atas itu dihambat sama ini menghambat ini. Sama di sana juga harus bener-bener bisa ngayun. Ini ngaruh sekali ini. Lanjut depan sama, kalau ini juga harus rata. Kalau ini masih sedikit goyang, nanti ini juga ngaruh. Nah, setelah didongkrak, turun dongkrak depan atau ini juga di setel, maksudnya ini dikendorkan, terus ini diangkat sedikit atau turun sedikit. Kalau dia ada space itu juga ngaruh di kenyamanan shock breakernya. Kalau didongkrak dia bisa turun, kalau sudah turun dia akhirnya dorong ke atas, akhirnya
saat kena lubang kerasa banget di setir. Ini sering dikendorkan, setelah itu dikencangkan lagi. Kalau didongkrak depan kadang dikendorkan, kadang dikencangkan. Ini penting. Setir juga alot kalau ini terlalu dorong ke atas atau ke bawah. Nah, selanjutnya ini gelap. Tuh di situ ada baut track steer. Itu kan ada merah-merah kecil itu. Kecil banget di bawah baut itu. Itu dulu ternyata oblak. Naik turun di situ tak kasih ganjel biar nggak oblak. Akhirnya setirnya enteng. Pas kena lubang juga tidak terlalu tidak ada hentakan dari situ. Itu juga sangat ngaruh. Ini juga ngaruh. Coba digoyang-goyang, ini masih kuat apa tidak gitu kan. Kalau ini nanti ada goyang sedikit, bisa diganjel juga di bawahnya, cukup selembar di bawahnya saja. Itu juga sangat ngaruh di keras dan enggaknya sebuah mobil Grand Max. Itu ngaruh sekali. Ya, masih ada satu lagi. Selanjutnya ini baut ini juga ngaruh sekali. Makanya sekali-kali kalau bisa ya ini dikendorkan dulu baru dikencengkan lagi. Kalau pas didongkrak itu karetnya bosnya itu bisa muter, tapi dalam posisi kenceng dia bisa menghambat jalurnya ayunan yang di sini di lengan ayun ini bisa menghambat. Saya pernah copot sok, terus ini tak ayun ke atas itu udah berat sekali gitu loh. Ternyata bukan soknya, ternyata malah ini yang bikin berat gitu kan. Di depan itu malah saya bawah ini, arm bawah ini. Ini ngaruh sekali di sini. Makanya pas tak kendorin terus tak tetesi oli gitu kan, jadi empuk enak gitu. Ini ball joint itu juga ngaruh. Dulu alot sekali, tapi tak servis di tukang kaki-kaki, tak kasih grease lagi, jadi empuk, setir jadi enteng sekali. Itu juga ngaruh. Ya itu, ini sepele tapi ngaruhnya besar sekali loh ini. Rekstir, kalau ini rekstir ya wajar lah rekstir kayak seperti ini gitu kan. Tuh ada merah-merahnya tuh di bawah tuh. Tuh. Itu ngaruh sekali itu. Setir alot itu bisa dari hal-hal sepele itu, nggak perlu bongkar-bongkar dalam dulu. Tapi hal sepele itu harus diperhatikan dulu. Kalau dia miring sedikit aja udah alot nanti setirnya. Ini bannya LT5 loh, terkenal keras loh ban ini. Ini tak isi angin 35 atau 33 ya, 35an. 33 itu udah anteng banget depan. Belakang isi muatan full orang itu saya cuma pakai 38 sampai 40. Itu sudah mampu. Sudah nggak kempes lah. Ini keras, tapi nanti pas jalan coba tak bikin video goyangannya seperti apa. Nanti HP tak taruh di dashboard. Ya udah 13 menit, pokoknya ini diperhatikan dulu ya. Perhatikan dulu, baru nanti modifikasi per itu terserah. Tapi menurut saya jangan. Kalaupun nanti stoppernya diganti yang busa, yang ya kalau dihajar sama muatan ya tahu sendiri Grand Max gitu kan. Makanya kalau pengen nyaman ini dinormalkan dulu baru dimodifikasi. Begitu ya. 14 menit tet.